di era modern ini Ya. itu ada semacam tuntutan dari kelompok wanita yang menyuarakan, ya ada tuntutan kesetaraan, menuntut perlakuan setara antara laki dan perempuan, dan itu biasanya dikemas dengan sebuah isu atau isme yang disebut dengan feminisme. Kalau dulu orang berbicara tentang emansipasi, Kartini itu dianggap sebagai simbol, ikon emansipasi wanita, kesetaraan wanita dan pria, dan sekarang dikenal dengan feminisme. Dan di situ ada pengembangan dari sekedar kesetaraan dalam posisi laki dan perempuan secara seksual, juga ada tuntutan kesetaraan secara gender. Artinya tidak hanya posisi laki dan perempuan sebagai manusia, sebagai makhluk sosial, tapi juga dilihat sebagai dalam fungsi dan konstruksi sosialnya juga dituntut kesetaraan. Ya, ini di sini yang perlu diperjelas, ada yang disebut dengan kesetaraan atau kesamaan, dan ada yang disebut dengan keadilan. Apakah kesamaan itu sendiri secara filosofis identik dengan keadilan, meniscayakan keadilan, ataukah sebaliknya? Seringkali orang menyampur adukkan antara kesamaan dengan keadilan, sehingga menganggap semua yang sama rata itu adalah adil. Sebaliknya, bila tidak sama rata, itu berarti dianggap sebagai anti keadilan, sebagai diskriminasi. Nah, itulah yang mungkin kita perlu perjelas, bagaimana posisi agama yang direpresentasi oleh pandangan umum, oleh opini umum, oleh tradisi, oleh budaya, oleh pandangan masyarakat tentang wanita. Nah, kita kan di negara yang mayoritas Muslim, dan kita melihat bagaimana perlakuan terhadap wanita, bagaimana memposisikan wanita. Kalau Bang Zed, Mbak Vina, dan teman-teman di Zoom ini ya tahu ya bagaimana ceramah-ceramah, bagaimana kuliah-kuliah, tausiah itu menitik beratkan ada anjuran-anjuran kepada kaum perempuan untuk patuh, untuk tidak berbuat dosa, untuk menjadi wanita yang solihah. Lebih banyak penekanan pada aspek itu. Sebetulnya memberikan kesan memang dalam doktrin agama itu perempuan diposisikan sebagai pihak yang terduga untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Nah, bagaimana? Apakah memang agama itu memang memposisikan perempuan tadi itu sebagai subordinat, sebagai pihak yang menjadi objek, sebagai pihak yang dianggap kurang matang, kurang dewasa, identik dengan pelanggaran-pelanggaran dan lain sebagainya? Itu kita perlu lihat secara lebih mendalam agar fakta-fakta historis yang kita lihat itu dapat fakta-fakta historis atau info-info historis. Saya tidak melihatnya fakta 100%. Info-info historis itu dapat kita analisis berdasarkan pandangan keagamaan yang ada, kemudian kita lalu melihatnya apakah itu sesuai dengan agama dalam perspektif logika, agama dalam perspektif akal sehat, agama dalam perspektif etika kemanusiaan. Ini yang perlu kita lihat secara lebih jeli, begitu kira-kira. Sebab banyak yang menuduh agama, terutama agama Islam itu sebagai agama yang patriarki, agama yang lebih bernuansa maskulin, agama yang berkarakteristik laki. Itu yang seringkali dipahami oleh kebanyakan. Dan ironisnya sebagian perempuan juga menerima itu sebagai bentuk kepatuhan, begitu. Kira-kira begitu. Iya, dokter. Ini menarik sekali ya tentang tema perempuan. Ada hal yang mungkin sangat menarik saya ingin tanyakan. Konkretnya penyebab terjadinya atau terbentuknya pandangan bahwa adanya ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Bagaimana itu menyikapinya gitu, seperti itu, dokter? Ya, itu ketimpangan, atau kita ingin melihat apakah memang agama ini memposisikan perempuan itu tidak sejajar dengan laki, lebih rendah, ataukah sejajar? Dan apakah kesejajaran ini dalam semua dimensi ataukah dalam dimensi lain, misalnya dalam dimensi kemanusiaan, apakah laki dan perempuan itu sama? Menurut saya agama sudah sejak awal mengatakan dalam ayat suci Al-Quran, kemarin kita sempat kutip,
Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Aku ciptakan kamu manusia dari laki dan perempuan. Artinya posisi laki dan perempuan ini sebagai manusia, sebagai makhluk, sebagai hamba Allah, posisinya sama. Nah, posisinya setara. Nah, apakah kesetaraan ini juga berlaku secara ketat dalam strata sosial, dalam fungsi, dalam konstruksi sosial, dalam berbagai macam bidang-bidang? Ini yang perlu kita cek lebih dalam. Mungkin itu. Iya dokter, bisa nggak kita merubah paradigma masyarakat akan kesetaraan gender ini khususnya untuk bagi kaum perempuan? Dan kiat-kiatnya seperti apa, dokter? Kita harus mengakui bahwa memang dalam doktrin agama dikesankan bahwa perempuan itu derajatnya lebih rendah dari laki. Dan bahwa perempuan itu yang kita lihat. Nah, apakah memang agama itu demikian ataukah justru sebetulnya itu adalah kooptasi, itu adalah dominasi penafsiran oleh kaum pria yang cenderung memposisikan perempuan sebagai bagian lebih rendah darinya demi tujuan-tujuan politis, demi tujuan-tujuan lain, ataukah memang agama itu sendiri memposisikan perempuan sebagai sebagai makhluk yang lebih rendah? Ini yang perlu dipahami, sebab ya itu berkembang luas. Misalnya salah satu kasus yang mungkin pernah saya lontarkan, misalnya tentang perkawinan, tentang jodoh. Itu kan sudah dipahami oleh semua orang, diterima oleh mainstream umat bahwa pernikahan itu adalah hak laki. Memilih jodoh itu adalah pihak laki. Perempuan posisinya dipilih, sehingga dia harus menunggu. Sehingga bila tidak ada yang memilihnya menjadi istri, dia harus diam. Kalau dia mencari istri itu, mencari suami, mencari pasangan itu dinilai sebagai orang yang tidak punya harga diri, tidak punya martabat, tidak punya harkat, dan semuanya begitu. Dan karena perempuan itu harus berposisi sebagai pihak yang dipilih dalam pernikahan, maka dia tidak ikut menentukan. Dia tidak punya posisi tawar di situ. Ini yang berkembang selama ini. Nah, sebagian orang tua karena merasa harus mengawinkan anaknya, supaya anaknya itu karena menyangkut kehormatan dirinya, menyangkut status sosialnya, kadang dia diberi hak oleh doktrin agama untuk memaksa anaknya nikah dengan siapapun yang dia suka, bukan yang disuka oleh anak perempuannya. Ini yang akhirnya justru ya karena memahami bahwa jodoh itu ditentukan oleh ayah, ditentukan oleh laki, bukan ditentukan oleh anak perempuannya. Dan akibat dari ini terjadilah pernikahan-pernikahan yang gagal. Karena tidak ada perkenalan, tidak ada rasa suka, tidak tercipta sebuah relasi yang natural dalam perkawinan itu. Saya menyebutnya itu nikah simsalabim atau nikah cilukba gitu. Itu contoh. Ada lagi. Contoh disebutkan bila seorang istri lari dari suaminya karena KDRT atau konflik atau apapun, lari ke ayahnya, maka ayah yang baik adalah mengembalikan anaknya ke suaminya yang sudah jelas-jelas melakukan tindakan kekerasan terhadapnya. Ini dipahami oleh semua orang. Nah, ini yang perlu kita perjelas, bagaimana agama mestinya. Nah, agama semestinya itu artinya agama akal, bukan agama dalam perspektif masyarakat yang sudah dianggap sebagai taken for granted, dianggap sebagai doktrin final, padahal itu hanya persepsi, informasi, interpretasi para agamawan yang tidak bisa kita anggap itu sebagai agama yang semestinya. Mengapa? Karena dasarnya kita hendak memahami agama sejak awal itu dengan logika, dengan akal sehat. Nah, kalau agama kita terima sebagai doktrin, dan doktrin itu sebagai sesuatu yang bisa dianggap sebagai wahyu, dan wahyu itulah yang ditafsirkan oleh orang-orang yang memisahkan akal dan logika dari agama, akhirnya itulah yang berlaku. Nah, apakah kita siap untuk melihat kesetaraan ini dalam posisi kita sebagai orang yang memahami agama sebagai pasangan dari akal, atau bahkan agama merupakan pemahaman agama kita harus berada dalam koridor akal sehat atau logika itu. Itu masalahnya. Sejarah merekam bahwa konstruksi sosial masyarakat kita itu memang
didominasi, minta maaf kalau antum bisa jawab, Ustaz, bagaimana seutuhnya sebetulnya bahwa fakta kenabian, fakta pemimpin masyarakat, aktor perubahan sosial, itu kebetulan sejarah mencatat dominasi laki-laki atas perempuan. Apa yang bisa antum jawab, Ustaz? Terima kasih. Ya begini, banyak orang menganggap posisi tertentu adalah parameter kemuliaan. Dan itu awal falasi. Jadi karena tidak ada nabi dari perempuan, berarti perempuan itu lebih rendah daripada laki. Siapa yang mengatakan bahwa kenabian itu didasarkan pada posisi laki dan perempuan? Kenabian tidak didasarkan pada laki dan perempuan. Mengapa? Karena kemuliaan tidak ditentukan oleh oleh laki dan perempuan. Mengapa? Sebab musuh-musuh para laki itu adalah laki juga. Musuh-musuh para nabi adalah laki-laki juga. Gitu. Artinya ini sepadan. Mengapa? Mengapa nabi-nabi itu dari laki? Karena musuh-musuh yang sepadan dengan para nabi itu juga laki. Dan ini tidak ada hubungannya dengan kemuliaan. Sehingga posisi tertentu tidak bisa dijadikan sebagai parameter kemuliaan. Karena nabi itu dari kaum laki, berarti perempuan lebih rendah. Kemuliaan tidak ditentukan oleh itu. Karena yang tidak menjadi nabi, lawan dari nabi juga kaum laki. Gitu. Itu andaikan nabi-nabi dari kaum laki dan musuhnya hanya perempuan, mungkin kita bisa memposisikan laki dan perempuan dalam status kemuliaan, strata kemuliaan yang berbeda. Tapi ketika siapa saja yang beramal baik di antara kamu, laki maupun perempuan, itu kan penegasan bahwa dalam posisi kehambaan, dalam posisi inna akramakum, itu kan umum. Sesungguhnya yang paling bertakwa di antara kalian, laki maupun perempuan, tua maupun muda, terdidik maupun awam, itu adalah yang beramal. Itu artinya ini menunjukkan bahwa kemuliaan tidak ditentukan oleh posisi tertentu. Misalnya, seseorang dituduh karena dia menempati posisi tertentu, berarti laki lebih mulia. Saya kira itu penyederhanaan yang perlu dibongkar secara logis. Gitu. Dan jangan lupa, dalam Al-Quran ada posisi-posisi perempuan yang mulia, yang mungkin lebih mulia dari Nabi. Gitu loh. Karena mereka ibu dari para Nabi. Karena mereka lah yang mendidik para Nabi. Itu yang kadang-kadang dilupakan. Meskipun bukan Nabi, tapi mereka melahirkan Nabi, fungsinya lebih urgen kadang-kadang, yang justru karena pendidikan mereka lah muncul Nabi-Nabi. Jangan lupa Nabi seperti seperti Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam sampai sebagian orang yang tidak seagama dengan kita menganggapnya dengan melihatnya dengan unsur ketuhanan karena begitu mulianya. Itu kan sudah membuktikan bahwa ada posisi-posisi kemuliaan yang justru karena mereka posisinya sebagai perempuan yang melahirkan orang-orang mulia. Mengapa perlu banyak nabi? Ya karena penentangan itu lebih banyak dilakukan oleh orang kaum laki. Dan itu bukan tanda kemuliaan laki. Kenapa? Kemuliaan itu secara personal tidak ditentukan oleh jenis, tidak ditentukan oleh jenis kelamin, oleh posisi fisikalnya, tapi ditentukan oleh jiwa yang menentukan. Sementara jiwa itu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Roh itu tidak ada laki, tidak ada perempuan. Itu begitu. Jika memang perempuan dan laki-laki dipisahkan dalam tubuh fisik yang berbeda, kalau kita ikuti pandangan antum barusan bahwa roh itu sama, tidak berjenis kelamin, kemudian tanda petik manusia terjebak dalam kotak-kotak tubuh ini, gender laki-laki dan perempuan ini, kemudian si laki-laki terpengaruh dengan hormon tertentu dan perempuan juga terpengaruh oleh siklus dan hormon tertentu, tapi bukankah kehidupan sangat dipengaruhi oleh fisik manusia juga, yang pada akhirnya pengaruh eksternal itu mempengaruhi jiwa manusia. Bagaimana pandangan Ustaz? Justru sebaliknya, disebut jiwa itu karena dialah penentu dari semua keputusan, dialah yang menggerakkan, dialah sumber gerak, sementara raga itu instrumen semata. Dia hanya raga semata, dia bukan pengambil keputusan. Sehingga bila jiwa tidak lagi berfungsi, maka raga menjadi seperti benda lainnya. Dia hanya entitas-entitas atomik. Dia tidak punya peran apa-apa. Maka itu kita ingin melihatnya sebagai jiwa, dan jiwa itu tidak berkelamin. Sebab kalau kita katakan kelamin itu pasti kembalinya kepada konstruksi fisik.
Kalau orang dikatakan punya kecenderungan, kemarin kita bahas, orang punya kecenderungan kepada lawan jenis, sementara fisiknya ada laki, dia punya kecenderungan kepada laki. Nah itu persoalannya apakah raga atau jiwa? Tetap raga. Mengapa? Karena geraknya, kecenderungannya itu merupakan ya, akumulasi dari sebuah sistem biologis yang ada dalam dirinya yang membentuk karakter dan perilaku. Jangan lupa, ketika raga itu berbuat, jiwa itu teraktualisasi dalam bentuk gerak-gerak fisik, dalam bentuk kecenderungan-kecenderungan, dan kecenderungan-kecenderungan biologis itu adalah peristiwa biologis fisikal. Baik, Ustadz. Karena itu kalau kita menghubung-hubungkan ada orang laki punya kecenderungan kepada fisik, semata-mata tidak ada hubungannya dengan raga, dengan hormon, dengan kromosom, itu tidak mungkin terjadi. Itu. Baik, Ustadz. Menarik sekali dan sangat gamblang penjelasannya. Ustadz, ada pertanyaan nih, Ustadz, dari audiens. Saya dari Dedi Novi. Saya amati fakta di lapangan, beberapa orang tua sepertinya sedang melakukan transaksi ekonomi dengan calon mantu atau pria. Pernikahan semakin ke sini, semakin kental aroma transaksi pragmatisme. Bagaimana pandangan Ustadz terkait fakta tersebut? Nah itu kan dari penanya aja sudah terlihat. Kalau sudah ada kesimpulan itu aroma pragmatisme ekonomi. Saya kira banyak orang menganggap perkawinan itu perdagangan. Ya, bisnis. Ya, banyak orang menganggap itu. Sehingga ketika belum didapat, dia merayunya. Dia makanya terlihat mesra dalam perkawinan, ya, dalam pacaran, dalam masa hubungan sebelum pernikahan itu mesra. Tapi karena dia mindsetnya pernikahan itu adalah pemilikan, beli, ketika sudah dimiliki dia tidak perlu lagi merayu. Merayu itu adalah mekanisme untuk mendapatkan sesuatu. Ketika sudah didapat tidak ada lagi kemesraan. Maka itu banyak orang menghindari pernikahan. Karena dia lebih mesra ketika pacaran. Itu mindsetnya bahwa kawin itu beli. Dan itu banyak orang menganggap itu. Sehingga tidak ada lagi kemesraan, tidak ada lagi kehangatan. Toh sudah ada di rumah. Tinggal dia mau cari barang baru lagi. Dan begitu seterusnya. Kalau mindsetnya pernikahan itu adalah pemilikan. Ini jelas tidak menghormati perempuan. Nah, apakah kita siap mengubah mindset kita bahwa pernikahan itu adalah kemitraan, sebuah kerjasama dalam institusi rumah tangga yang sakral, atau sekedar hubungan? Kalau sekedar hubungan laki dan perempuan itu tidak hanya dilakukan oleh manusia, binatang sudah melakukannya, bahkan tumbuhan juga sudah melakukannya. Itu. Dan kalau kita melihat manusia itu hanya secara fisik, bukan sebagai jiwanya, melihat kelaminnya, sebetulnya itu sudah ada pada hewan. Mengapa? Karena kita ini konstruksi manusia, disebut manusia bukan karena melakukan reproduksi, bukan karena makan dan minum, bukan karena tidur, bukan karena survive, bukan karena berusaha untuk bertumbuh. Karena itu semuanya sudah proses bagian dari aktualisasi potensi-potensi yang ada dalam jiwa nabati dan jiwa hewani. Nah, lalu kita disebut manusia bukan karena kita bereproduksi, bukan karena kita kawin, bukan karena kita melahirkan, bukan karena kita makan, bukan karena kita minum. Kita disebut manusia karena kita bernalar. Dari situ kita mengenal norma patut dan tidak patut, baik dan tidak baik, benar dan tidak benar. Tidak ada pada hewan. Jadi sekedar melakukan hubungan seksual itu bukan prestasi. Sekedar punya anak, buaya juga bisa punya anak. Dan sangat menyayangi anaknya. Maka itu saya katakan, kalau segera melahirkan, punya anak, punya pasangan, itu hewan pun melakukan itu. Bahkan kucing itu bisa punya anak tanpa bantuan dukun, bidan, dokter, bisa lahir anaknya dengan bagus. Padahal tidak punya tempat tapi bisa mencari tempat yang aman untuk proses persalinan. Sementara manusia itu manja, mau ini, mau itu. Salah narik lagi miring anaknya. Dia tidak bisa melakukan proses persalinan secara mandiri sebagaimana hewan. Itu artinya dalam proses-proses itu hewan lebih berprestasi gitu. Maka itu jangan kita mengukur wanita atau laki dari unsur reproduksi. Dari hal-hal yang sebetulnya itu sudah merupakan kerja-kerja instinktif hewan dan tumbuhan. Bahkan kawin itu terjadi pada hewan. Makanya disebut buah itu adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan antar tumbuhan. Nah, kita disebut manusia justru bukan karena itu, karena jiwa. Dan jiwa tidak lagi dibedakan laki dan perempuan. Kalau persoalannya bahwa laki dan perempuan itu hanya didasarkan pada kelamin. Nah, ketika kelamin itu kita sudah batasi pada konstruksi fisik,
Sebetulnya orang tidak dilihat dari fisiknya. Allah mengatakan, Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat bentukmu, tidak melihat warnamu, tidak melihat. Yang semuanya itu adalah aksesoris fisik. Tapi melihat jiwamu, melihat perilakumu, yang semuanya itu adalah sesuatu yang bermuara kepada sesuatu yang abstrak, yang transenden, yang suci, yang sakral. Nah, kita berkutat di situ. Orang-orang menuntut kesetaraan. Kaum feminis menuntut kesetaraan. Ya, feminisme adalah gagasan import dari luar. Masuk ke dalam kita. Dan kita merasa punya persoalan itu. Faktanya memang demikian. Tapi apakah kemudian kita menganggap agama itu demikian? Persis sebagaimana persoalan ganti kelamin atau mempertegas. Banyak orang menolak itu. Loh, kalau Anda menolak, sementara Anda menganut agama ini, tapi agama ini tidak memberikan solusi, bagaimana? Apakah kita tetap mempertahankan doktrin agama yang diskriminatif ini? Ataukah kita tetap memahami agama ini, bahkan mempertahankan agama ini, supaya agama ini relevan, logis, dan berlaku sepanjang masa, sehingga apa yang disalahami oleh orang sebagai agama, kita kembalikan kepada hal yang semestinya, bahwa mereka itu bukan mereka memahami agama dengan caranya. Jadi sebetulnya agama dengan pemahaman agama itu berbeda. Nah, dalam persoalan kesetaraan laki dan perempuan juga kita ingin melihatnya dalam agama, tapi agama dengan akal sehat. Kesetaraan itu di mana? Kesetaraan bukan persoalan gender, bukan persoalan konstruksi sosial, tapi sejak semula Allah mengatakan laki dan perempuan itu sejajar. Mengapa? Tidak disebut laki bila tidak ada perempuan, tidak disebut perempuan bila tidak ada laki. Nah, itu tidak otomatis kemudian laki dan perempuan harus semua sejajar dalam konstruksi sosialnya, dalam perannya, dalam fungsinya. Beda. Karena memang disebut laki dan perempuan karena memiliki ciri laki. Ada yang tidak dimiliki oleh perempuan. Begitu juga disebut perempuan karena ada sesuatu yang tidak dimiliki oleh laki. Dan kedua-duanya saling menyempurnakan. Ini yang perlu dipahami. Dan dari situ kita mereinterpretasi. Kita memberikan penafsiran ulang sesuai dengan akal terhadap dogma, terhadap ajaran, terhadap info-info agama tentang laki dan perempuan. Dan tidak mereduksinya kepada persoalan fisik, kelamin, seks, reproduksi, dan lain sebagainya. Baik Ustadz, ini audiens ini sangat bersemangat sekali. Ini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk, tapi ini saya sudah menyaringnya. Ini ada pertanyaan yang menarik Ustadz. Ini dari Haikal. Apakah jiwa dan jasad berbeda ataukah dia satu kesatuan? Wah, ini pertanyaan filosofis, tapi kita tidak sedang membahasnya supaya tidak terkesan kita ini kuliah filsafat. Yang jelas tidak ada yang terpisah. Kalau kita lihat semuanya secara eksistensial, tidak ada yang terpisah. Yang berbeda itu aktualitasnya, yang berbeda itu fungsi-fungsinya. Jadi semuanya jiwa itu satu. Raga itu bahkan sebetulnya menurut Mullah Sadra adalah raga itu, jiwa itu bermula dari raga. Bentuk sempurna dari raga adalah jiwa. Jadi proses harakahnya itu ketika sudah menjadi jiwa itu adalah bentuk sempurna dari raga. Kita tidak pernah melihat terpisah-pisah. Tapi jangan lupa raga dengan aktualitas raganya. Yang tentu punya keterbatasan, dia berdimensi, dia bermassa, dia punya ruang, dia punya waktu, dia itu semuanya yang tidak bisa disamakan dengan raga. Meskipun secara eksistensial semuanya satu, itu menurut pandangan kita yang menganut kesatuan eksistensi, bahwa eksistensi itu satu, dalam eksistensi yang satu itulah terjadi keragaman. Mudah-mudahan nanti suatu saat kita bahas, kalau sudah bisa beranjak dari logika agama, kita mungkin bisa berbicara tentang logika eksistensi suatu saat. Ini kan kajiannya logika agama, bukan logika eksistensi ya. Maksud dari pertanyaan Haikal tadi, apakah sejajar dan berpasangan itu sama? Ustaz, sebelum dijawab, melanjutkan Haikal, melanjutkan Vina barusan, mungkin saja penajaman pada pembagian jasad dan visi dan ruh, kemudian pada akhirnya penjelasan antum yang baru saja untuk jelaskan itu, bahwa konstruksi sosial itu membedakan antara laki-laki dan perempuan. Misalnya pada bahasan tertentu, misalnya soal bab waris misalnya, laki-laki lebih banyak, perempuan lebih sedikit. Karena itu menjadi urgen bahwa bagaimana sebetulnya, sekali lagi Ustaz, penajaman hadirin juga pasti menunggu ini, penajaman bahwa bagaimana sebetulnya agama
melihat perspektif gender yang utuh, yang sesuai dengan logika kemanusiaan, Sir. Ya, sekali lagi, Bang Z perlu tahu, yang kita sebut dengan agama boleh jadi itu tidak ada dalam fakta. Yang kita maksud agama di sini adalah agama dalam koridor akal kita yang tidak dibatasi oleh sekat sektarian, mazhab atau kelompok atau apapun. Kita Betul, tidak sedang berbicara dengan itu. Kalau itu ya buat apa kita ngadakan acara ini, ya kan? Nah itu. Nah, dengan dasar karena paradigma kita akal itu selaras dengan agama, dan agama itu pasti selaras dengan akal karena agama itu diturunkan untuk manusia dan manusia itu berakal, bukan agama itu justru mendisfungsi akal, bukan menghilangkan akal, maka berarti agama dan akal harus harmonis. Sehingga info tentang agama yang tidak selaras dengan akal ya tidak bisa diterima. Atau interpretasi pemahaman terhadap dogma agama, doktrin agama yang tidak selaras dengan akal kita juga tidak bisa terima. Masalahnya apakah kita punya parameter akal sehat yang tegas? Banyak orang meragukan itu, Pak Ustaz. Banyak orang meragukan itu. Akalnya siapa? Nah, banyak orang mengkaitkan akal itu dengan siapa. Padahal akal itu tidak berhubungan dengan siapa. Kalau berhubungan dengan siapa, bukan akal namanya. Kembali lagi kepada doktrin. Akal itu mendahului siapa? Apa dulu baru siapa? Nah, di situ ada akal yang disebut dengan akal logika. Tidak semua yang menggunakan akal itu sesuai dengan logika. Akal itu seperti alat. Logika itu manualnya, cara pakainya. Nah, apa yang harus dipakai dalam akal? Karena akal logika ini dipakai dalam sains juga, dipakai juga dalam agama. Apa yang bedakannya? Sains itu objeknya fisik, konkret. Logika dalam agama itu objeknya apa? Abstrak. Ya kan? Abstrak. Dan karena abstrak, masing-masing memiliki metode yang berbeda. Metode logika dalam sains adalah induksi. Metode dalam agama adalah deduksi. Dari situ agama sebetulnya tidak terpisah dengan akal. Nah, ada orang tertentu yang tidak menggunakan akal, menggunakan metode baru di luar ini semuanya. Apa yang mereka nyebutnya faith atau iman. Nah, ketika kita tanya apa iman itu, mantap. Loh, dari mana datangnya hidayah? Hidayah datangnya dari mana? Dari Tuhan. Loh, kita mau bicara tentang agama Tuhan, kok kamu sudah memastikan dapat hidayah dari Tuhan. Padahal agama itu mestinya untuk semua orang, bukan hanya tebang pilih orang tertentu mendapat hidayah. Berarti orang-orang yang mendapat hidayah saja yang harus menjalankan agama. Kita yang tidak merasa mendapat hidayah tidak terikat dengan agama. Kita nolak agama yang khusus ini. Agama untuk semua orang. Dan karena untuk semua orang tidak ada yang bisa menjadi tolak ukur kecuali agama, kecuali akal. Nah, terhadap persoalan-persoalan yang berhubungan dengan hukum-hukum waris, menurut saya hukum waris itu awalnya didasarkan kepada kemestian. Mestinya perempuan itu sudah dijamin oleh laki. Karena mestinya laki itu menjamin. Sesuai dengan posisi sosialnya. Ini kan bicara tentang semestinya. Nah, hukum waris itu bicara tentang semestinya. Semestinya laki itu punya kesadaran posisinya sebagai pemimpin rumah. Berarti tanggung jawabnya lebih. Dan karena itu mereka mestinya tidak mengabaikan. Mestinya tidak ada perempuan yang terabaikan. Mestinya tidak ada perempuan yang menderita. Mestinya tidak ada perempuan yang kesulitan makan untuk bertahan hidup. Tidak ada. Mestinya. Nah, dengan hukum semestinya datanglah hukum waris. Begitu. Apakah kita mau melihat agama dengan mestinya atau faktanya? No, kalau dari faktanya, banyak perempuan yang justru bisa bertahan hidup lebih dari laki. Banyak perempuan yang justru lebih kerja keras. Mestinya mereka sudah tidak lagi diperlakukan sebagai orang yang dijamin oleh laki. Nah, karena mestinya dijamin oleh laki, mereka mendapatkan satu. Mereka mendapatkan separuh dari satu laki, mestinya. Tapi fakta itu tidak selalu berbeda dengan mestinya. Gitu kira-kira. Paham, Mbak Z? Kira-kira inilah penjelasan logisnya tentang keturunan. Tentang warisan. Siap, Sir. Tapi itu apakah berlaku dalam hukum agama formal? Oh, saya tidak tahu. Mudah-mudahan berlaku begitu. Nah, kalau kita tetap saja perempuan dapat separuh, lakinya dapat satu, lakinya tidak bertanggung jawab, lakinya mengabaikan tanggung jawabnya, itu bagaimana memperlakukan? Menurut saya bukan laki mereka, sehingga sepertinya tidak dapat waris. Bukan hanya tidak dapat satu, mereka tidak berhak untuk diperlakukan sebagai laki. Jadi kembali kepada mana dasar laki? Laki adalah yang bertanggung jawab. Laki adalah leader. Laki adalah orang yang punya harga diri. Melindungi. Disebut laki kan karena melindungi. Jadi kalau dia tidak melindungi berarti dia mengundurkan diri dari jabatan sebagai laki. Apakah masih berlaku hukum waris? Ini kan agama logika.
bukan agama yang formal yang sudah beredar di tengah masyarakat ya. Kita tidak tahu. Menarik ketika kelamin dibatasi sebatas fisik dan jiwa bebas, tak terbatas secara fisik ragawi, khususnya kelamin. Lalu pertanyaannya, apakah jiwa di alam akhirat bebas dari kelamin, sehingga bisa saja saya sebagai pria di dunia bisa menjadi wanita di akhirat? Sepertinya tidak ada raga. Raga itu sudah berakhir. Raga itu sudah berakhir ketika kita kelak berada di dunia akhirat, di alam akhirat. Nah, otomatis kelamin-kelamin seperti ini tidak ada, otomatis. Karena kelamin ini benda itu ya berakhir ketika dia sudah tidak hadir, ya. Dia tidak bisa lagi diperbaharui ke depan. Nah, kebangkitan di akhirat itu bukan raga. Tapi menurut Mullah Sadra itu adalah raga yang diciptakan oleh jiwa. Jadi raga itu berlapis-lapis. Dari raga yang paling konkret, dari raga yang paling mendekati jiwa. Nah, raga yang nempel pada jiwa punya hukum ke jiwa. Sehingga nanti kita lahir dengan raga. Tapi bukan raga yang sudah pernah kita pakai sekarang. Nah, bagaimana penjelasannya? Kapan-kapan kita bahas ini. Dan kita kembali lagi ke host untuk membahas tentang kesetaraan gender. Baik, Ustaz. Ustaz, bagaimana sebetulnya konstruksi sosial gender sekarang dan apa saja yang urgent, yang perlu di-highlight untuk kita tahu bahwa ini adalah masalah yang paling krusial dari sejumlah besar masalah. Ini ada poin-poin penting dalam konstruksi sosial masyarakat kita sekarang berkaitan dengan persoalan gender, Ustaz. Ya, pertanyaan yang bagus dan bisa membungkus lebih rapi. Jadi pertama, posisi tidak menentukan. Posisi sosial, peran sosial, fungsi sosial tidak menunjukkan tingkat kemuliaan. Coba Z, antara pengacara atau direktur perusahaan dengan tukang sampah. Lebih penting mana? Oh iya, secara penampilan, secara keduniaan, secara gengsi, secara ini dan itu, direktur lebih mulia. Lebih penting. Dan karena itu orang berusaha untuk jadi direktur kan. Tidak ada yang kemudian apply ke perusahaan mau jadi tukang sampah. Itu kan pilihan terakhir orang. Tapi lebih mulia mana dan lebih penting mana? Lain lagi urusannya. Mungkin perempuan tidak ada yang jadi direktur. Anggaplah begitu. Tidak ada yang jadi nabi. Tidak ada yang... Tapi kemuliaan dia ditentukan personalitasnya. Apakah kalau ada perempuan, beberapa perempuan jadi nabi, kemudian semua perempuan jadi mulia? Itu juga tidak. Yang kedua itu. Jadi pertama, posisi tertentu tidak menunjukkan kemuliaan perempuan dan laki. Dan ada laki yang beberapa laki itu hebat sebagai nabi, sebagai pemimpin, sebagai filosof, sebagai apapun. Itu tidak kemudian semua laki ikut menjadi mulia karena kemuliaan itu personal. Prestasi itu bersifat individual. Tidak bisa digeneralisir berdasarkan kelamin. Itu. Dua. Ketiga, dogma agama harus kita lihat sebagai doktrin agama yang tanpa logika, dan itu yang ditafsirkan oleh beragam orang, oleh macam-macam orang, oleh pasar penafsiran yang kacau balau, yang carut-marut ini. Dan kita tidak bisa memaksa pendapat kita kepada orang. Itu artinya kita meramaikan kesamrawutan juga. Maka dari itu, saya tidak berusaha untuk mencari penafsiran-penafsiran, Bang Zed. Saya tidak kembali kepada teks-teks. Saya tidak berusaha, apalagi dalam forum yang memang saya upayakan untuk terbuka kepada umum. Saya berusaha untuk kembali kepada agama yang sama kita. Apa? Agama akal sehat, agama fitrah, yang semua orang menerima itu. Dan atas dasar itu kita kaji masalah ini. Nah, kalau kita melihat dogma agama, teks agama apapun, terlihat perempuan itu kelihatannya tidak diberi hak seperti hukum waris, maka kita memberikan penafsiran logis tadi. Atau perkawinan, justru kalau perkawinan itu tidak salah pada teksnya, tidak salah pada dogma, tidak ada pada teks yang menunjukkan bahwa laki dan perempuan itu lebih rendah sebagaimana hukum waris. Ya, hukum waris bahwa perempuan mendapatnya kan separuh dari laki, iya. Tapi itu lagi-lagi tidak menunjukkan kemuliaan. Dengan ukuran yang pertama tadi juga bukan ukuran kemuliaan. And last but not least, itu mengacu kepada kemestian, kepada das sollen, bukan menunjuk kepada faktanya gitu. Nah, apakah mungkin agama diinterpretasikan terhadap hukum waris dengan melihat fungsi laki sebagaimana mestinya laki dan perempuan sebagaimana mestinya perempuan? Saya tidak tahu.
Karena ada sikap konservatif dalam persoalan ini sehingga orang berusaha untuk tetap mempertahankannya meskipun jelas-jelas banyak perempuan yang diabaikan, banyak perempuan yang justru dizalimi dan dia hanya mendapatkan setengah dari apa yang mestinya dia harus bertahan hidup dengan kesulitan. Sementara laki lebih banyak bekerja untuk itu. Kita tidak tahu soal itu. Dan yang keempat ketika kita melihat perempuan dalam persoalan laki dan perempuan, sama-sama kita katakan disebut laki dan perempuan karena fisik, bukan karena jiwa. Sebab jiwa itu tidak berkelamin. Kelamin itu ya benda itu. Benda itu menunjukkan kebendaan. Benda menunjukkan kebendaan. Sementara jiwa itu simple. Jiwa itu tidak kompleks, tidak tersusun. Dia tidak punya dimensi kelamin. Emang roh berkelamin, jiwa berkelamin? Itu tidak. Nah, ketika kita katakan bahwa jiwa itu tidak berkelamin, otomatis orang hanya dilihat dari jiwanya. Jiwa itu apa? Kecenderungan-kecenderungan positif. Kehendak-kehendak untuk menyempurna, untuk menjadi transenden, itu semuanya adalah perilaku jiwa, tidak ada hubungan dengan raga. Karena itu perempuan tidak melahirkan, dianggap lebih hina. Dari mana kita tahu?